Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan. Kami percaya saat ini Tuhan, ada darah anak domba Allah menutup bungkus kami Tuhan Yesus. Ketika kami mendengar firman Tuhan, firman yang disampaikan, ada kuasa yang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami buka hati kami bagi Engkau, kami percaya Tuhan, urapan nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini juga kami menghardik semua kuasa kegelapan, roh jahat dalam bentuk apapun, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hai iblis, engkau yang coba-coba mengganggu ibadah kami di dalam nama Yesus, kami perintahkan engkau saat ini juga dalam nama Hendri, suaranya nggak kedengaran. Oke. Terima kasih Tuhan. Saat ini atas kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, firman yang disampaikan adalah firman yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mau hardik semua kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, roh jahat dalam bentuk apapun yang coba-coba mengganggu ibadah ini, yang coba-coba mengganggu penyampaian firman Tuhan. Saat ini juga kami perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami kutuk kuasa kegelapan, kami hardik kuasa kegelapan dalam bentuk apapun di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya saat ini kuasa Allah bekerja. Kami percaya tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Allah bekerja. Firman Tuhan disampaikan kepada kami Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus membawa kami Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Semakin mengenal Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara. Ya, oke. Apa kabar? Ya, apa kabar, saudara, pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Iya, Ibu Lilian, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya, untuk kesetiaannya, terus beribadah bersama-sama ya. Walaupun kita masih saat ini masih tetap online, tapi kita percaya satu saat saudara, kerinduan kita semua untuk bisa sama-sama beribadah secara onsite. Saya percaya Tuhan pasti dengar. Amin. Ya, kita terus berdoa ya Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, saya minta dengan hormat siapapun yang ada di sini, mari hormati hadirat Tuhan ya. Bapak Ibu yang tidak berkepentingan di ibadah ini, Bapak Ibu yang mungkin hanya datang hanya untuk sesuatu yang tidak baik, silakan meninggalkan room atau room Zoom ini ya, karena kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan saya minta kepada admin juga untuk di mute ya selama pemberitaan firman Tuhan supaya tidak mengganggu. Oke Bapak Ibu, hari ini kita Alfa dan Omega ya Bapak Ibu. Beberapa bulan ini Bapak Ibu kita belajar ya, karena tema kita adalah Tuhan adalah kekuatanku ya. Maret Bapak Ibu kita sudah belajar bagaimana firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan kemudian kita belajar saudara mulai dari bulan April, Mei, dan hari Juni ini sudah berakhir saudara, nanti Juni berakhir saudara, kita belajar bagaimana Yesus adalah kekuatan kita ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita belajar Yesus adalah Alfa dan Omega. Saudara, mari kita baca. Saya minta Sensen untuk tayangan PowerPoint-nya, silakan. Ya, Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya. Bapak Ibu, tadi saya diingatkan Tuhan. Mari saudara, kita lihat bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan. Ya, saudara, dalam setiap ibadah kita persiapkan diri kita ya untuk benar-benar beribadah. Saudara, kalau bisa on cam, ya saudara yang tidak terhalang dengan wifi atau connection, ya yang bisa saudara bisa on cam atau on kamera atau kamera yang dibuka, silakan dibuka Bapak Ibu ya. Tapi kalau mungkin berhubungan dengan ada connection yang mungkin susah ya, atau signalnya gitu, atau jaringan wifi-nya ya boleh gitu Bapak Ibu ya. Tetapi saya mohon dengan hormat Bapak Ibu, ketika kita memutuskan untuk beribadah, mari berikan yang terbaik ya Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu off cam
lagi pujian, lagi dengar firman, Bapak Ibu makan, main handphone ke sana ke sini, ke sana ke sini. Saudara, Tuhan ingatkan, coba koreksi diri kita, bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan. Ya, apakah kita perlakukan Tuhan itu seperti apa? Saudara, kita mau belajar hari ini, Dia Alfa dan Omega. Kita sudah belajar ya banyak, Yesus gembala yang baik, Yesus terang dunia. Yesus, kita belajar tentang pribadi Yesus, dan hari ini kita belajar tentang Yesus Alfa dan Omega. Oleh sebab itu, ya Bapak Ibu, kalau tidak keberatan, ayo on cam ya Saudara, dan juga itu membuktikan bahwa Bapak Ibu juga menghargai ya setiap hamba Tuhan yang melayani. Oke, puji Tuhan. Ya, kita baca ya bersama-sama sekali lagi. Bapak Ibu boleh baca dari rumah, saya baca dari tempat saya. Wahyu 1 ayat 8. Oke, 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Sekali lagi Saudara ya, sekali lagi. Pelan-pelan bacanya. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8 ya. Nah, Saudara, kitab Wahyu ini Saudara disampaikan ya oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes ya, murid Tuhan Yesus, bukan Yohanes Pembaptis, kepada Yohanes. Jadi wahyu adalah wahyu Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan kepada Yohanes, yang Yohanes yang murid Yesus melalui malaikatnya waktu Yohanes dalam pembuangan di Pulau Patmos ya. Saudara, mungkin kita baca ya Saudara, kita baca Wahyu 1 ayat 1 sampai 2. Saya boleh minta tolong Ibu Popi tolong baca Wahyu 1 ayat 1 sampai 2. Ya, Wahyu 1 ayat 1 bisa? Wahyu 1 ayat 1 sampai 2. Ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ya, ayat 9, Bu Popi. Ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya, satu lagi Bu Popi, Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Iya. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya, jadi Bapak Ibu, kita benar-benar mengerti ya bahwa kitab Wahyu adalah wahyu yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus kepada Yohanes melalui malaikatnya pada saat Yohanes dalam pembuangan di Pulau Patmos. Nah, kitab Wahyu adalah suatu pernyataan ya dari Yesus mengenai dirinya sendiri, ya, mengenai dirinya sendiri, mengenai apa isi hati Tuhan kepada jemaat-jemaatnya melalui penyingkapan apa yang akan terjadi, Bapak Ibu ya, di akhir zaman, akhir dari segala sesuatu. Ya Bapak Ibu. Nah, dalam Wahyu ayat 1 ayat 8 kita baca tadi, Yesus menyatakan bahwa Dia adalah yang pertama, Alfa dan Omega, yang kedua yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan yang terakhir, yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu, next, Sen. Alfa dan Omega adalah dua huruf di dalam bahasa Helenika atau bahasa Yunani. Alfa, nah itu ada lambangnya ya, adalah huruf pertama, dan Omega adalah huruf terakhir dari alfabetikal huruf-huruf Yunani. Kalau kita kan A, B, C, D sampai Z ya.
Di dalam Alkitab Tuhan Yesus menyebut dirinya dalam penglihatan Yohanes sebagai Alfa dan Omega, yakni suatu pribadi yang sudah ada, yang sudah ada, dan akan datang. Bahkan Tuhan Yesus juga mengambil pengertian literal, yakni ia adalah yang awal dan yang akhir. Ya, saudara, di beberapa ayat coba. Next kita baca ada beberapa ayat. Dalam perjanjian lama, Yesaya 44 ayat 6, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah tetap sama. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Kemudian dalam perjanjian baru, saudara, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, Wahyu 1 ayat 8, ayat tema kita hari ini, aku adalah Alfa dan Omega. Ini pernyataan Tuhan Yesus, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya Bapak Ibu. Jadi saudara, Yesus menyatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Nah saudara, kita belajar satu persatu ya. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus sudah ada sejak mulanya. Amin Bapak Ibu. Yesus sudah ada sejak mulanya. Kita baca saudara, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Ya, ada di layar Bapak Ibu. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Ya, jadi Bapak Ibu, Yesus sudah ada sejak mulanya. Ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian, Ya, Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Ya, jadi saya semalam ketika belajar ini, saudara, saya lihat ada satu tulisan Bapak Ibu dari Pastor John Piper. Dia mengatakan bahwa bahasa Yunani, tapi saya cari itu saya tidak temukan, saudara. Tapi dia mengatakan bahwa kata pada mulanya, bahasa Yunani dari kata pada mulanya dalam Yohanes 1 dan pada mulanya pada Kejadian 1 itu sama gitu. Tapi ya saya tidak bisa menerangkan ini karena memang saya tidak dapat gitu ya. Saya cari itu bahasa Yunaninya apa gitu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa cari gitu ya. Jadi pada mulanya di Yohanes 1 dan pada mulanya di Kejadian 1 itu bahasa Yunaninya sama gitu ya. Jadi pada mulanya gitu. Jadi permulaan segala sesuatu. Dia sudah ada sebelum permulaan segala sesuatu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita jangan pernah ragu gitu bahwa karena ada banyak sekali pengajaran-pengajaran Bapak Ibu yang akan membuat kita tuh bingung gitu. Ini sebenarnya Tuhan Yesus ini kapan sih adanya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita belajar dia adalah Alfa dan Omega. Dia tidak berkesudahan ya. Alfa dan Omega atau awal dan akhir itu bukan bicara satu kurun waktu gitu ya. Ada waktu tertentu gitu. Tidak gitu. Dia tidak dia tidak dalam tidak terbatas dalam satu ruang dan waktu gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi yang pertama, Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus sudah ada sejak semula. Pada mulanya adalah firman ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah ada ya.
firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Di dalam konteks Tritunggal atau Trinitas ya, kita mungkin nanti belajar ada Bible class supaya kita benar-benar bisa ngerti apa tuh Tritunggal ya. Nanti kita mungkin bisa panggil guru yang bisa ngajar gitu. Pak Paulus mungkin bisa ngajar juga tentang Tritunggal ya, tentang konsep Tritunggal karena banyak orang belum ngerti. Jadi kalau berhadapan nanti dengan orang-orang yang percaya susah neranginnya kok. Orang bilang kok Allahnya orang Kristen 3 sih. Nah, kita nanti bisa mengerti. Jadi kita tidak salah menerangkan gitu ya. Firman itu adalah Allah ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Karena kalau saudara baca dalam Kejadian 1 gitu, saudara akan temukan di sana ya. Tuhan berfirman, jadilah dan semuanya jadi gitu ya. Dan semuanya baik gitu. Nah, kemudian Yohanes 1 ayat 14 sudah jelas di situ ya. Ini kan sudah berulang-ulang saudara ya dikhotbahkan. Firman itu yang tadi saudara pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah menjadi manusia. Amin. Diam di antara kita gitu. Dia pernah ada di muka bumi ini walaupun kita tidak ada pada saat itu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, baca semua saudara dalam satu perikop itu ya, Yohanes 1. Ya, jadi saudara, kita tidak perlu ragu untuk apa? Untuk mendeklarasikan. Tidak perlu ragu saudara. Iman kita mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dia sudah ada sejak mulanya. Ya, kemudian next saudara ya. Next, San. Yesus pencipta segala sesuatu. Amin. Yesus adalah firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah karena Dia adalah Allah. Yesus adalah firman yang hidup yang sudah ada pada mulanya, ya. Kita ulang lagi Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Dia menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, firman yang menciptakan. Di sana saudara di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini kita baca ya saudara ya. Atau saya terangin satu-satu. Kejadian 1 ayat 1. Berfirmanlah, ini Kejadian 1 ayat 1 harusnya ya. Saya salah tulis. Berfirmanlah Allah. Oh sorry. Ini sebenarnya harusnya ayat 1. Ini saya salah tulis. Saudara kita coba baca saja ya saudara. Ya. Saudara ada Alkitab juga baca bersama-sama. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Konsep Trinitas atau Tritunggal ini ada di ayat 1 sampai ayat 3, saudara ya. Di ayat 1 sampai ayat 3. Saya gini saudara, supaya gini saya mau bawa saudara supaya saudara mengerti. Karena ini saya tulis semalam, mana ya tulisannya. Saudara ada pengajaran-pengajaran gitu ya. Seperti salah satunya contohnya dari saksi Yehova. Saudara pernah dengar nggak tentang saksi Yehova gitu ya? Saudara kalau ada orang yang datang terus ngotot gitu ya, bilang sama saudara, kami mau menginjil gitu, bilang aja saudara, saya nggak perlu diinjilin, yang perlu diinjilin orang yang belum terima Yesus gitu. Karena kadang-kadang Bapak Ibu mereka datang gitu ya, nyaru gitu ya, bilang nanti mau sama-sama fellowship dan lain sebagainya, tapi nanti mereka akan masukkan gitu saudara ya, pengajaran-pengajaran saksi Yehova. Nah, pengajaran saksi Yehova ini mengajarkan bahwa Yesus itu adalah yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Ya, nanti kita akan bahas di selanjutnya ya. Jadi saudara, kita bahas ini dulu ya saudara. Konsep Trinitas ya, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, saya tulis di sini di Kejadian 1 ayat 1 dan Wahyu 4 ayat 11. Coba Ibu Popi boleh baca? Tadi kita udah baca Kejadian 1 ayat 1, sekarang kita baca Kejadian 4 ayat 11. Allah Bapa yang mencipta ya. Kejadian
Kejadian 4 ayat berapa? Sorry, bukan. Wahyu, maaf Bu Popi. Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Ya, jadi Allah Bapa mencipta ya. Kejadian 1 ayat 1. Kemudian yang kedua, Saudara, di situ ditulis bahwa bentar. Kita kembali ya ke Kejadian, Saudara. Kembali ke Kejadian. Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Ya, dikatakan di situ bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Saudara, Kejadian 1 ayat 2 ini menyatakan tentang pribadinya Roh Kudus. Nah, Saudara, kalau baca di King James Version, kita baca Ayub 26 ayat 13a. Kita lihat peran dari Roh Kudus dalam penciptaan. Boleh Bu Popi? Ayub 26 ayat 13a. Bagian A-nya saja. Ayub 26. Ayub 26 ayat 13 ayat. Bisa Bu Popi? Ayub 26 ayat 13a. Oleh nafasnya langit menjadi cerah. Ya. Bisa baca bahasa Inggrisnya? Ada di Ibu Popi pakai apa? Atau saya yang baca aja ya. Saya yang baca. Tadi Ibu Popi baca yang bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesianya mengatakan oleh nafasnya langit menjadi cerah. Tapi kalau Saudara baca King James Version, itu ditulisnya seperti ini. By His Spirit. By His Spirit. He had garnished the heavens. Gitu. Jadi saya jadi terjemahan ke Google, saya lihat dikatakan dari terjemahan ke Indonesia, dengan rohnya ia menghiasi langit. Ya. Jadi ini adalah peran dari Roh Kudus di Kejadian 1 ayat 2. Kemudian Kejadian 1 ayat 3, Saudara, dikatakan, kita balik ya. Kita balik ke Kejadian 1 ayat 3. Ya, kita sama-sama baca. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah. Saudara, di situ menyatakan pribadi Yesus. Saudara, dia adalah firman. Firman yang hidup. Saudara ya, dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 kita lihat bagaimana Saudara peran dari Allah Tritunggal dalam penciptaan. Jadi, Yesus sudah ada pada saat penciptaan. Jadi, Saudara, kalau ada pengajaran mengatakan bahwa Yesus ini diciptakan gitu ya. Yang pertama dari semua ciptaannya Tuhan, gitu ya. Nanti kita bahas di yang kedua. Ya, oke. Sekarang kita next aja ya. Kita next sekarang. Yesus pencipta segala sesuatu, kita next. Ya, silakan. Sen. Nah, Yesus berdaulat atas semua ciptaannya. Amin, Saudara. Coba kita baca dulu, Saudara, Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Nah, ini boleh saya minta tolong Ibu Rosita? Di sini ada, tapi Ibu Rosita boleh bacakan, jadi kita dengarkan bersama-sama. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Ya, Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh,
yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, thank you Bu Rosita. Ya, jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, saudara, nanti. Makanya saya mau bahas di sini ya. Yesus berdaulat atas semua ciptaannya karena Dia yang menciptakan semuanya. Jadi saudara, saya ulang lagi ya, ada paham, salah satunya paham saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan Allah. Mereka based on atau mereka ambil dari ayat ini gitu, bahwa Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Mereka menerjemahkan ini bahwa Yesus adalah yang pertama diciptakan atau ciptaan yang pertama dari Tuhan. Nah, setelah itu baru ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, ini kan tidak sesuai dengan iman kita, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Yesus adalah Allah, sudah ada sejak mulanya Bapak Ibu. Amin. Dia, tadi kita belajar, Yesus menciptakan, Yesus pencipta segala sesuatu. Dan kemudian saat ini kita belajar Yesus berdaulat atas semua ciptaannya. Ya. Coba kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu, ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Kita baca judul perikopnya itu keutamaan Kristus. Makanya saya taruh di situ kan ada judul perikopnya. Jadi ini sedang membicarakan ya, Paulus mengirim surat kepada jemaat di Kolose sedang menerangkan tentang pribadi Yesus ya. Ayat 15 dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kata gambar Saudara di sini adalah rupa ilahi ya. Rupa ilahi yang mengungkapkan keilahian Kristus. Dia adalah Allah, bukan mirip Allah. Dia adalah Allah, sekali lagi ya. Dia bukan mirip seperti Allah gitu ya. Diciptakan ciptaan pertama yang seperti Allah. No, dia adalah Allah. Dia yang menciptakan segala sesuatu, dia berdaulat atas segala sesuatu, dia sudah ada sejak mulanya. Gambar ini adalah rupa, ini adalah rupa ilahi. Dia adalah Allah. Meskipun mengambil rupa dalam bentuk manusia jasmani ya, tapi Yesus adalah Allah, dia memiliki sifat-sifat keilahian, sifat Bapa. Amin. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan, Ibrani 1 ayat 3. Kita baca sama-sama? Iya, boleh. Ibu Popi boleh baca? Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Amin. Thank you Bu Popi ya. Jadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang tadinya tidak kelihatan, Saudara. Wujudnya terlihat di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan di dalam bentuknya jasmani, bentuk tubuh jasmani seperti kita, Saudara. Ya, ada mata, ada hidung, ada alat-alat pencernaan, semuanya sama. Gak ada yang kurang, Bapak Ibu, ya. Tetapi dia rupa yang dikatakan di sini, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini adalah rupa secara ilahi, ya. Yang sulung. Yang sulung di sini ya, ini yang mereka sering salah mengartikan ya. Nah, saya jelasin di sini Bapak Ibu ya. Yesus adalah firman pribadi ilahi, bukan sesuatu yang abstrak atau samar-samar. Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat di dalam Yesus. Kolose 2 ayat 3 ya. Kolose 2 ayat 3. Boleh bacakan Bu Popi? Sorry ya, Bapak Ibu kita banyak ayat ya. Saya
mengencourage Bapak Ibu untuk apa ya? Untuk rindu gitu loh, untuk banyak untuk mengerti tentang firman Tuhan. Saya juga belajar bersama-sama ya. Kolose 2 ayat 3. Kolose 2 ayat 9. Oh, Kolose 2 ayat 9. Iya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi keilahiannya dia yang apa didisplay gitu di dalam manusia jasmani Yesus ya. Dia manusia tapi dia tidak berdosa. Dia dalam konteks manusia jasmani tapi dia tidak berdosa karena dia adalah Allah ya. Yesus adalah Tuhan atas semua ciptaannya ya. Dia yang menciptakan, dia yang utama, dia yang sulung yang menciptakan. Bukan yang ciptaan yang pertama ya. Yang sulung dari semua ciptaan berbicara tentang keberadaan Kristus sebelum dia menjadi manusia. Ya, keberadaannya sebagai Allah sebelum dia menjadi manusia. Itu yang sulung, berarti dia sudah ada. Bapak Ibu ya, sebelum segala sesuatu diciptakan. Dia bukanlah makhluk ciptaan, tetapi dia pencipta yang kekal. Amin. Ya. Yohanes 1 ayat 10. Coba baca Bu Popi. Yohanes ayat 10 ya. Iya, Yohanes 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, dunia dijadikan olehnya. Jadi dialah yang menciptakan, Yesus yang menciptakan dunia ini semua, alam semesta dan semuanya Bapak Ibu ya. Yang sulung dalam konteks ayat ini Saudara di Kolose 1 ayat 15, bukannya yang pertama diciptakan. Yang sulung dalam bahasa Yunani itu saya belajar tadi malam itu ditulis prototokos ya. Ini saya nggak tulis di sini Saudara, tapi saya nggak tulis di PowerPoint saya, tetapi Saudara juga bisa belajar gitu ya. Sekarang bisa banyak kok. Tapi hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau Saudara berselanjar misalnya di Google di mana, karena ketika saya belajar juga tadi malam saya minta tuntunan Roh Kudus. Itu banyak loh. Jadi di situ ada ada pelajaran-pelajaran gitu. Ternyata Saudara itu dari bidat-bidat dari dari semua yang palsu lah Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya, hati-hati gitu. Kalau ada yang Saudara nggak ngerti, Saudara boleh tanya kepada hamba Tuhan ya, boleh tanya kepada semua. Ada di sini kan sudah ada pendeta ini Bapak Ibu dilantik bukan sekedar pendeta gitu ya, tetapi sudah jalanin dulu, ada sekolahnya gitu ya, terus ujian gitu ya. Jadi udah paling nggak tahu lah ya Saudara ya. Saudara mau tanya silakan tanya. Di komsel juga kalau misalnya ada breakout room, ada yang Saudara nggak ngerti, Saudara boleh tanya ya. Jadi sekali lagi Saudara, prototokos ya, yang sulung dalam Kolose 1 ayat 15 ini dalam bahasa Yunani ditulis prototokos, artinya prioritas gitu ya. Prioritas di sini artinya kedaulatan ya, kedaulatan. Yesus berdaulat atas semua ciptaannya. Jadi Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang berdaulat. Amin. Kadang-kadang kita baca kalau baca bahasa Indonesia itu kadang-kadang itu enggak terlalu dalam pengertiannya. Jadi kadang-kadang kalau kita baca di permukaan aja nanti kadang-kadang bisa salah persepsi gitu. Makanya betapa pentingnya kalau Bapak Ibu itu belajar Alkitab ya, belajar Alkitab gitu. Bapak Ibu boleh mungkin beli gitu, atau sekarang sudah ada ya, Saudara boleh searching di Google buku-buku tentang siapa Tuhan itu sebenarnya. Tapi sekali lagi hati-hati ya. Kalau misalnya ada yang mengganggu gitu ya, Saudara bisa tanya dulu gitu kepada hamba Tuhan. Nih buku ini kira-kira gimana gitu ya. Saudara boleh berkomunikasi dengan hamba-hamba Tuhan. Ya, sekali lagi ya. Jadi yang sulung di Kolose 1 ayat 15 itu artinya Yesus berdaulat atas semua ciptaannya karena Dia yang menciptakan. Yesus tidak diciptakan. Dia sudah ada sejak kekekalan dan sampai selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal. Ya, sekali lagi alfa dan omega, awal dan akhir itu bukan bicara kurun waktu gitu, tetapi kekal selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Kemudian Saudara,
Yesus tidak, dia sudah ada sejak kekalan sampai selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Ayat-ayat tentang kesulungan dan pernyataan kedaulatan Yesus sebagai Allah, ya kalau saudara mau tulis boleh tulis, nanti boleh baca gitu ya. Mazmur 89 ayat 27, karena di sini karena mengingat waktu juga nggak mungkin saya baca satu-satu Bapak Ibu. Jadi ayat-ayat yang menyatakan tentang kesulungan Yesus ya, tentang kedaulatan Yesus, Mazmur 89 ayat 27. Kemudian Roma 8 ayat 29. Mungkin ini kita harus baca Bapak Ibu ya. Roma 8. Boleh Ibu Popi? Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Terima kasih Bu Popi. Jadi saudara lihat di sini saudara, dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, dari semula Bapak Ibu, bahkan sebelum kita ada, Yesus sudah tahu kita. Yesus sudah tahu ciptaannya, saudara ya. Kemudian dikatakan mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ini tidak sedang membicarakan tentang ciptaan pertama, ciptaan selanjutnya gitu ya. Dia yang menciptakan kita, dia sudah ada sejak awalnya. Dia yang memilih kita, dia yang menentukan kita. Amin. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, kemudian ada Kolose 1 ayat 18, Ibrani 1 ayat 6, ya, Ibrani 12 ayat 23, Wahyu 1 ayat 5. Wahyu 1 ayat 5 boleh baca Bu Popi? Wahyu 1 ayat 5. Wahyu 1 ayat 5. Iya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini ya, jadi jangan sampai kita salah mengerti juga, salah pengertian tentang yang ditulis ini yang sulung. Bahkan di beberapa ayat yang kita baca tadi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, sebutan yang sulung atas segala ciptaannya menyatakan Yesus adalah Allah yang kekal, pencipta alam semesta yang berdaulat ya atas semua ciptaannya ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya. Ya, next Sen. Yesus adalah penggenapan seluruh kitab suci. Yesus adalah penggenapan seluruh kitab suci. Ya, dari saudara baca gitu ya, dari kita sekarang kan lagi gemar membaca Alkitab ya. Kita sudah sampai di 1 Samuel, ya, ntar lagi udah mau selesai. Kita udah di 1 Korintus, bentar lagi udah mau selesai. Saudara, kita lihat semuanya banyak sekali saudara ya, ayat-ayat yang menyatakan tentang, kalau perjanjian lama nih, saya tulis di sini ya saudara. Alkitab dimulai dengan penciptaan dunia, di mana Kristus turut di dalamnya. Kita udah belajar tadi ya, Kejadian 1, dan diakhiri dengan penciptaan langit dan bumi yang baru, di mana Kristus memerintah sebagai raja. Saudara bisa baca Wahyu 21. Saya tulis saudara, perjanjian lama memuat janji, memuat banyak janji dan nubuatan tentang Yesus ya. Kemudian perjanjian baru memuat penggenapan janji dan nubuatan dari perjanjian lama. Saudara, ini sebenarnya satu sesi pengajaran yang harusnya kita benar ada gitu ya. Kalau ada Bible class itu saudara harusnya kita bisa belajar gitu ya, supaya lebih apa ya, lebih dalam untuk mengenal gitu. Jadi saya nggak bisa saya nggak bisa jelasin ini lebih panjang lagi gitu. Tapi kita sama-sama ya mengerti bahwa Yesus adalah penggenapan dalam seluruh kitab suci. Dari apapun, semua yang ada di dalam Alkitab, saudara, merujuk tentang
Yesus Kristus Tuhan. Ya, sejarah-sejarah mungkin kita belajar sejarah-sejarah ya, kita belajar dari mana tuh kita belajar? Dari Yosua, hakim-hakim ya, 1 Samuel itu perang semuanya gitu ya. Ada sejarah, tetapi saudara banyak nubuatan di dalamnya saudara yang berbicara tentang Yesus ya, dan perjanjian baru itu memuat penggenapan janji dari nubuat-nubuat di perjanjian lama. Allah Alfa dan Omega berarti bahwa Yesuslah kegenapan seluruh isi kitab suci atau isi Alkitab. Ia yang memulai dan ia yang menyelesaikan. Amin. Ia adalah awal dari segala sesuatu dan di dalam dia juga segala sesuatu berakhir. Maksudnya gini, yang saya tulis di situ, berakhir bagi yang tidak percaya. Karena mereka juga akan berakhir pada hukuman. Kalau mereka tidak percaya, ya sudah, selesailah mereka, Bapak Ibu ya. Mereka berada di bawah hukuman, tetapi yang percaya padanya diselamatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu, Yesus adalah penggenapan dari seluruh isi kitab suci. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya. Ya. Next ya. Yesus adalah Allah yang kekal, ya, El Olam. Mazmur 90 ayat 1 dan 2 kita baca sama-sama, di sini sudah ada ya Saudara. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebab sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Amin. Sekali lagi Saudara ya, baca ya. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Ini kata pemazmur, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, gitu ya. Ini kan bahasa puisi sebenarnya, bahasa puitis. Ini Mazmur ini kan tentang hidung sebenarnya, puji-pujian ya. Ini ada bahasa-bahasa art di dalamnya. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, apa katanya? Engkaulah Allah. Dia Allah yang kekal, yang saya bilang tadi, Saudara ya. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah yang kekal adalah El Olam, adalah the everlasting God. Allah yang kekal, ini bahasa Inggrisnya aja sebenarnya. Everlasting, artinya kekal selama-lamanya. Amin. Dari zaman dahulu yang tak terbatas hingga masa depan yang tak terbatas, dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Dialah Allah itu. Dialah Allah yang kekal. Dialah Allah yang kekal dari sebelum bumi dijadikan. Allah telah ada. Dia sudah ada. Sampai langit bumi berlalu, dia tetap ada. Dia tetap kekal. Dia tetap ada untuk selama-lamanya. Semua bisa bergoncang. Semua akan runtuh. Hanya satu yang tidak bisa bergoncang, firman Tuhan. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Kerajaan Allah, ya, Yesus sebagai raja. Kita anggota kerajaan Allah. Ya, kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan karena kita punya Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang kekal. Ya, Saudara. Saya sebenarnya ada kesaksian, Saudara. Ada kesaksian, gitu, Saudara. Tetapi karena ini pernyataan gitu, Saudara, Tuhan juga mengatakan bahwa ini harus diuji ya jika seorang mendapatkan pernyataan. Saudara juga boleh nguji gitu ya. Jadi kira-kira 2 minggu Jumat yang 2 minggu yang lalu ya, makanya waktu itu saya izin tidak ikut doa malam karena saya dan keluarga dan beberapa hamba Tuhan kami ada dalam satu meeting doa, prayer meeting gitu ya, dan memang ini urgent untuk kami berdoa gitu. Jadi kami berdoa bersama-sama ya. Ketika pujian penyembahan, Saudara, Saudara, itu hadirat Tuhan kuat banget, hadirat Tuhan kuat sangat gitu. Dan Saudara, saya banyak dapat message dari Tuhan gitu. Nah, malam itu saya tanya sama Tuhan, bolehkah saya kalau boleh saya sampaikan ya ada waktu, tetapi karena kalau enggak ya berarti enggak ada waktu. Dan waktu itu enggak ada waktu. Tadi malam saya doa, Tuhan, kalau ini saya boleh sampaikan kepada jemaat api kemuliaan, Tuhan yang tolong ya. Jadi Saudara, saya mendapat satu vision waktu kami
Dan pujian penyembahan itu begitu kuat banget, saudara. Hadirat Tuhan itu memenuhi kami, saudara. Sampai nggak kuat, saudara ya. Itu Tuhan memperlihatkan, saudara. Jadi saya melihat itu rentetan, saudara. Saya melihat pertama orang-orang yang mengangkat seperti sebuah sebuah shofar, saudara. Bapak Ibu bisa lihat, sudah pernah lihat kan? Ada Pak Janter, ada Pak Wi, ada si Pak Andri gitu juga ya, sering meniup shofar ya. Itu seperti itu, sangkakala gitu ya. Dan itu dalam posisi itu lagi diangkat gitu. Dan itu banyak, saudara ya. Itu dalam vision, dalam penglihatan gitu ya. Kemudian ketika selesai itu berurut, saudara, saya ngelihat itu seperti piala-piala kerajaan gitu ya. Piala itu apa? Piala itu pinggan untuk raja-raja minum minum wine gitu ya, dalam pesta-pesta kerajaan gitu ya, atau dalam jamuan-jamuan makan. Itu saya lihat seperti itu gitu ya. Gold, warnanya gold gitu, dan wah, itu luar biasa. Itu disusun rapi, telah tersusun rapi gitu ya. Nah, waktu ketika saya melihat itu, saudara, itu saya connect terus dengan Roh Kudus gitu ya. Saya connect terus dengan Roh Kudus. Roh Kudus, engkau mau bicara apa dengan vision ini? Lalu, saudara, saya tulis di sini. Saya ingat banget gitu. Maka saya tulis di buku jurnal saya juga saya tulis, saudara ya. Tuhan mengatakan seperti ini, saudara. Roh Kudus bicara kepada saya. Itu bukan audible, tapi Roh Kudus bicara dalam hati saya ketika saya tanya, ini artinya apa, Tuhan? Saudara dengarkan, saudara ya. Tuhan bicara. Ini saya merinding, saudara. Tuhan bicara seperti ini. Pestaku sudah siap. Pestaku sudah siap. Sangkakala siap dibunyikan. Tapi gerejaku banyak yang belum siap. Saudara, waktu itu datang, saudara. Saya nangis, saudara. Saya udah nggak tahu, saudara. Saya udah lemes, saudara. Saya waktu dengar itu, saya bilang, Tuhan, saya nggak ngerti, speechless. Saya nggak tahu mau ngomong apa, saudara. Dan saat itu saya merasakan hati Tuhan, saudara. Saya merasakan hati Tuhan. Saya merasakan kepedihan hati Tuhan. Lalu, saudara, ini impresi. Ini impresi, saudara. Mungkin kalau saudara bisa belajar gitu ya tentang karunia-karunia Roh Kudus gitu ya. Impresinya tuh bilang seperti ini, saudara. Masa pandemi 2 tahun, sebenarnya Tuhan sedang membawa gerejanya, miliknya, untuk menjadi gereja tanpa tembok. Gereja miliknya sendiri gitu. Tapi setelah pandemi hampir usai, mereka mulai membangun tembok-temboknya. Dan temboknya saat ini tuh lebih tinggi lagi. Saya belum ngerti, saudara. Sampai hari ini saya juga berdoa, saudara. Makanya saya bilang, saudara juga uji, gitu ya, uji setiap roh. Saya juga berdoa, ini maksudnya apa gitu ya. Mereka membangun temboknya lebih tinggi dan menempatkan aku di luar. Mereka bahkan tidak mengizinkan aku untuk masuk. Lalu, saudara, impresi selanjutnya, saudara, ini udah setengah yang saya mikir gitu ya, dan apa yang saya mungkin ngerasakan ini dari Tuhan, bahwa ibadah-ibadah yang dikemas saat ini setelah pandemi secara modern gitu ya, itu banyak yang tidak mengizinkan Tuhan bekerja. Makanya Tuhan bilang Tuhan ditempatkan di luar. Ibadah-ibadah yang tanpa Tuhan. Lalu, saudara, saya nggak ngomong ke siapa-siapa, tapi ini saya ngomong hanya kepada keluarga, kepada Oktav, saya ngomong kepada Gaby, saya ngomong gitu, supaya kita terus berdoa. Makanya kami terus berdoa, Tuhan minta kami juga untuk bangun mesbah pagi, mesbah siang, mesbah malam gitu, saudara ya. Untuk apa, saudara? Itu kita hari-hari ini tuh kita udah harus benar-benar dapetin hati Tuhan, saudara. Kita harus benar dapetin kita. Saya nih saya agak sedih kalau melihat ada anak-anak Tuhan yang hidupnya pokoknya asal-asalan gitu, tiap hari ya begitu aja, dari pagi sampai malam gitu ya. Enggak mengerti bahwa ini nih waktunya udah genting banget untuk kita nih benar-benar mempersiapkan diri kita gitu loh. Bukan berarti kita nggak mementingkan hal-hal di dunia ini gitu ya, kebutuhan untuk kerja. Enggak, saudara, enggak. Tetapi ada nggak kita mempersiapkan diri kita gitu ya sebagai gerejanya gitu. Nah, saudara, kemudian itu Jumat 2 minggu yang lalu. Rabu kemarin nih ya, ini Rabu kemarin tanggal 25 Mei.
kami diundang datang ke satu event ya. Event ini ternyata diselenggarakan oleh namanya TKC ya. Mungkin saudara pernah dengar TKC Ministry ya, Thy Kingdom Come Ministry gitu ya. Kami datang ke sana karena memang diajak sama Pastor Timotius Paringkuan dan asistennya lah ya, asistennya namanya Pak Michelle gitu. Pak Michelle bilang, Bapak Oka sama Ibu Indri datang ya, nanti ada acara gitu. Nah, kami pergilah Bapak Ibu ya, kami pergi. Dan saudara, ternyata saudara, itu sama sekali tidak kebetulan. Karena Tuhan sedang apa saudara? Tuhan sedang mengukuhkan saudara ya. Tuhan sedang apa ya? Apa yang Tuhan kasih ke saya Jumat 2 minggu yang lalu. Di situ Tuhan tegaskan lagi. Gitu. Jadi waktu Pastor Timi itu khotbah gitu ya Bapak Ibu, dia juga ternyata saudara selama ini dia nangis gitu. Dia dalam pergumulannya, di dalam doa-doanya gitu ya, di dalam quiet time-nya mungkin dengan Tuhan gitu ya. Tuhan banyak bicara. Tuhan mengungkapkan kesedihan hatinya. Karena apa? Hari-hari ini gereja menjadi gereja tanpa kuasa Tuhan. Ibadah sih ibadah saudara ya, ibadah karena ya kita orang Kristen harus beribadah, tapi sudah banyak sekali gereja-gereja yang sebenarnya mati karena tanpa Tuhan tidak ada kuasa lagi. Khotbah Pastor Timotius Paringkuan saat itu sangat sederhana Bapak Ibu, tetapi saya tahu ini adalah pernyataan Tuhan saudara yang meneguhkan apa yang Tuhan sudah kasih ke saya. Gereja Tuhan, dikatakan gereja Tuhan, Tuhan mau kembali ke hatinya, kembali ke kerinduannya buat gerejanya, saudara. Gereja Tuhan harus memiliki passion. Saudara, passion itu apa ya? Passion itu gairah, saudara ya, gairah. Passion itu gairah yang kuat. Gairah yang gimana ya, saudara? Saudara pernah, kalau saya mau ungkapkan gimana? Saudara mungkin pernah jatuh cinta mungkin ya, saudara jatuh cinta gimana sih, saudara ya? Rasanya gitu mau ketemu dengan calon istri atau calon suami itu ada sesuatu gitu sampai deg-degan gitu. Rasanya ada yang bicara ya, rasanya seperti apa ya, ada kerinduan yang amat sangat gitu ya. Itu passion ya gitu ya. Mungkin nanti saudara kita bahas di komsel gitu. Passion itu gairahnya tuh gairah yang seperti apa, mungkin kita bisa bahas di komsel ya gitu. Maksudnya itu yang Tuhan mau, supaya maksudnya apa, kita punya kerinduan gitu setiap hari gitu sama Tuhan gitu saudara ya. Kita punya kerinduan sama Tuhan, bukan hanya menjadikan Tuhan ya udah kita orang Kristen punya Tuhan ya udah kita ibadah, kita ikut komsel gitu, tetapi benar-benar gimana ya, kita tuh ada di dalam Dia, di dalam hadiratnya setiap saat, enggak hanya sesekali gitu saudara, enggak hanya sesekali. Kemudian apa? Semua pemberitaan tentang firman, seluruh kehidupan kita yang dapat dibaca oleh orang harusnya berpusat pada Yesus Kristus. Saudara mengerti nggak ya? Maksudnya semua pemberitaan kita gitu, apakah itu pemberitaan tentang firman Tuhan atau apapun itu, kita mau ngajar Alkitab dari A sampai Z, harusnya orientasinya itu berpusatnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita yang kita display setiap hari, harusnya kita mendisplay atau orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Itu yang dikatakan oleh Pastor Timotius waktu itu. Jadi saudara, apa ya? Dari ini apa sih yang saya mau sampaikan? Tuhan tuh ingin kita tuh benar-benar kenal Dia secara dalam, saudara. Kenal Dia lebih dalam. Bukan cuma menjadikan Yesus, ya udah Yesus Tuhan saya harus tolong saya, Tuhan saya yang harus ada ketika saya minta, Tuhan saya harus ada, harus kasih saya. Ya, kita udah belajar sebenarnya ya, siapakah Yesus bagimu? Nah, kemudian saudara, jadi itu kesaksian saya saudara ya. Jadi maksudnya dengan kesaksian saya mau nyatakan kepada saudara bahwa Tuhan sangat merindukan kita. Lebih besar dari kerinduan kita kepadanya. Ya, saudara. Mari saudara, mulai bangun hidup kita lagi, merindukan Tuhan gitu ya. Kalau saudara tanya, Bu, gimana sih gitu? Terus merindukan Tuhan, kita harus ngapain? Saudara, waktu pagi-pagi saudara bangun,
siapa yang ada di pikiran saudara? Waktu saudara menjalani sepanjang hari, siapa yang ada di pikiran saudara? Ya, kalau masa Yesus terus yang ada di pikiran saya? Maksudnya nggak gini loh saudara. Pagi-pagi gitu ya, ketika kita bangun, siapa yang kita dahulukan? Siapa yang kita sapa dalam hidup kita? Kita bisa ngomong itu. Kemudian sepanjang hari, apakah kita ada di dalam Dia? Di seluruh aspek hidup kita, mau kita ibu rumah tangga, mau kita pelajar, mau kita kerja di perkantoran dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada nggak Yesus gitu loh, bisa dilihat dalam hidup kita. Ya dari mana? Dari perkataan kita, dari perbuatan kita, tindakan kita, ide-ide kita gitu. Ya kita memang manusia mungkin masih lemah, satu saat bisa jatuh gitu. Tetapi saudara jangan jatuh terus gitu. Ya, jangan jatuh terus. Ayo saudara, mari bangun hidupmu saudara ya, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Jika kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, apa yang sudah kita pelajari ya, ini saya tulis apa yang sudah disampaikan dari bulan Januari sampai ini bulan Mei, saudara ya. Dan bahkan bulan-bulan yang akan datang. Dan bahkan hari ini yang kita belajar tentang Yesus Alfa dan Omega. Kalau kita benar-benar memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang Yesus rindukan, menjadi seperti Dia, memberi dampak kerajaan Allah di dunia ini, siap bagi kedatangannya. Amin, saudara. Nah, ini yang terakhir, saudara ya. Next. Ya, ini kita bisa baca aja ya, saudara. Saya bacakan. Pernyataan Yesus bahwa Ia adalah Alfa dan Omega juga menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang kekal. Ia bukan pribadi yang memiliki awal dan akhir, bukan sesuatu yang dicipta dan tidak memiliki batas waktu. Alfa dan Omega merupakan kata pertama dan terakhir dalam bahasa Yunani yang mewakili permulaan dan akhir dalam siklus yang tak terputus. Ya. Kemudian, next, San. Sebagai pribadi yang menciptakan segala sesuatu, termasuk waktu, Allah berada di luar dan mengatasi semua ciptaannya. Itu sebabnya Dia tidak dibatasi oleh waktu, jarak, dan ruang. Ya, sesungguhnya 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau. Dia terlalu besar. Ya. Nah, yang terakhir saudara ya. Jika kita percaya, next, yang terakhir, jika kita percaya bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, maka saudara, ini saudara, kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan. Karena Yesus tahu awal dan akhir hidup kita. Dan Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin, saudara. Saudara tidak perlu takut menghadapi hari ini, menghadapi besok, saudara. Apa yang saya harus makan? Gimana saya nantinya? Saudara, kadang-kadang saya juga bisa gitu, saudara. Kita manusia kan ya, hidup di dunia ini. Kadang-kadang juga bisa terpengaruh dengan apa yang terlihat di sekitar kita. Tetapi saudara, kalau kita terus mengalami kedalaman, saya terus dilatih sama Tuhan, saudara. Kalau saya mau kesaksian banyak sekali. Saya terus dilatih sama Tuhan untuk percaya bahwa Dia ada, Dia Allah, Dia Bapa yang baik. Amin. Dia memelihara anak-anaknya. Kita nggak perlu takut. Hari esok, Yesus tahu awal dan akhir hidup kita. Dan Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Kedua, kita seharusnya dapat memiliki hidup yang lebih maksimal. Karena Yesus menciptakan kita dengan tujuan yang pasti. Yaitu menjadi seperti Dia dan menjadi alat kemuliaannya. Jadi saudara, hidup kita tidak berkutat, saudara ya, di ngurusin gitu ya, gimana hari ini gitu ya, gimana memperpanjang hidup gitu dan lain sebagainya gitu. Itu kan saudara baca Matius 6 deh saudara ya. Matius 6 ayat 33 ya. Yang semua yang dikatakan di situ itu dicari bangsa-bangsa kata Bapak. Tapi Bapak memberikan kepada kita saudara anak-anaknya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kemudian jadi kita tahu tujuan Tuhan supaya kita bisa menjadi seperti Kristus dan menjadi alat kemuliaan. Next, kita seharusnya, ini nggak bisa dibaca, Sen-Sen. Kita seharusnya menyerahkan, ya sebelumnya, kita seharusnya menyerahkan seluruh hidup kita pada Yesus karena Dia berdaulat atas hidup kita. Ya, kita sudah belajar tentang, ini sorry saya ke distract, ini ada orang yang masuk keluar, maaf ya, saudara.
kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus karena Dia berdaulat atas hidup kita. Amin. Dia yang menciptakan kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menyerahkan hidup kita sama Tuhan? Sedangkan hal-hal di dunia ini aja, yang remeh-temeh di dunia ini aja, kita nggak bisa serahin sama Tuhan. Apa sih misalnya? Ya penyangkalan diri gitu ya. Kedagingan gitu yang nggak mau dikeluarin dari hidup kita. Ya bahkan apa yang Tuhan minta sama kita. Bahkan apa yang kita milik Tuhan tapi kita ngerasa itu milik kita. Saudara, tidak ada yang perlu kita genggam erat-erat. Nggak bisa, saudara. Tuhan berdaulat. Dia pemilik kehidupan kita. Amin. Selanjutnya kita seharusnya mempercayai Yesus sepenuhnya. Karena jika Dia berjanji, Dia juga yang akan menggenapi janjinya. Yesus adalah penggenapan semua janji Tuhan. Nah ini bisa ya. Ini mau ayat terakhir, saya boleh minta tolong Ibu Popi. 2 Korintus 1 ayat 20. Korintus 1 ayat 20. Ya, itu ada di situ sih sebenarnya apa? Boleh Bu Popi? Ya, 2 Korintus 1 ayat 20. Ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Amin. Yesus apa dikatakan Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah, ya. Jadi saudara, ketika saudara mengatakan amin, itu berarti saya mempercayai sepenuhnya gitu bahwa Yesus adalah jawaban dari semua yang saya butuhkan. Amin, saudara, kita harus mempercayai Yesus sepenuhnya. Yang terakhir, saudara, kita seharusnya tidak membatasi Tuhan karena Dia Allah yang kekal. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh apapun. Saudara, jangan pernah membatasi Tuhan. Karena apa ya? Karena pikiran kita ini yang terbatas. Saudara, kalau diminta doakan orang gitu saudara ya. Saudara lihat mungkin ya. Wah, kalau orang pilek, batuk, boleh deh saya doain. Tapi kalau orang udah di ICU, orang udah penyakit kanker, aduh jangan saya deh. Gitu. Udah hamba Tuhan aja. Saudara, setiap kita semuanya diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia memberikan kuasa itu kepada kita anak-anaknya. So jangan takut saudara. Amin. Kalau ada yang minta tolong doakan. Di sini ada Ibu Ellen enggak? Bu Ellen, tolong doakan saya. Jangan bilang, aduh tunggu ya ntar tak cari Bu Popi. Jangan ya. Ayo Ibu Ellen. Doakan. Ya, doakan. Apa namanya? Masalah dia sembuh atau enggak itu bukan urusan kita. Ya kita kepengen dia sembuh. Tapi otoritas ada sama Tuhan, ya kan? Tuhan yang berdaulat, gitu ya. Jadi saudara, ini yang saya mau sampaikan ya. Maaf, udah terlalu lama ya. Jadi ya, ini yang saya sampaikan hari ini, saudara, supaya kita mengerti, ya kita mengenal Dia lebih dalam lagi ya. Kita belajar hari ini Yesus adalah Allah Alfa dan Omega, ya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Oke, sebelum tutup, boleh saya minta Ibu Popi nyanyikan lagu ini? Next, Sen. Bu Popi bisa nggak ya? Tuh saya yang nyanyi. Bisa lagu ini? Bisa? Bisa sih, cuman. Oh iya deh, ntar. Oktav aja kali ya. Iya deh, oktav aja. Tuhan